Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin habibina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah, a'anakumullah ta'ala jami'an. Al-an sanadrus darsan jadidan, lakin ma zala في مباحث عن الإيمان أو مباحث في أركان الإيمان. والآن ندخل في ركن الأخير وهي الإيمان بالقدر. طيب، هنا يقال معنى القدر بفتح القاف، وهو علم الله تعالى بالمخلوقات كلها قبل خلقها وإيجادها، وخلقه سبحانه للمخلوقات كلها بإرادته وقدرته على حسب علمه. طيب، تسهيلا ترجم لكم معنى القدر. Maksud daripada qadar bifathil qaf, dengan qaf yang berharokat fathah. Qadar adalah ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil makhlukat, terhadap makhluknya, kunniha, seluruhnya, qabla khalqiha wa ijadiha, sebelum penciptaannya, wa ijadiha, dan sebelum pewujudannya, ya, atau sebelum memunculkannya. Wa khalquhu subhanahu lil makhluqati kunniha, dan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, kunniha, seluruhnya, bi iradatihi, dengan keinginannya, wa qudratihi, dan kehendaknya, ala hasabi ilmihi, ya, yang tergantung kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil imani bil qadari syartan, dan untuk iman terhadap qadar lahu syartan. Idzan hada ta'rif li al-qadar. Wal qadar huwa yata'allaq bi ilmi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa iradatihi, ilm, iradah, wa qudrah, ya, fi khalqil al-makhluqat kulliha. طيب، ثم للإيمان بالقدر شرطان. أولهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمل العباد من خير وشر. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sabaqa fi ilmihi, ya, telah terdahulu fi ilmihi, dalam ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui, ya, dari dulu, ma ya'malul ibad, apa-apa yang sedang atau akan dikerjakan hamba-hambanya, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Idzan Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa sabiq hatta qabla wujudin nas, qad sabaqa Allah fi kulli a'malina khairan kana aw syarran qabla khalqihim, sebelum penciptaan hamba-hambanya. Wa kutiba dzalika indahu, dan itu tertulis di sisinya, aina fil lauhil mahfuz. Tsanihima al-imanu bi anna Allah khalaqa af'alal ibadi kulliha wa aradaha minhum. Kemudian yang kedua, syaratnya beriman bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, ya, setiap perbuatan hambanya, kunniha, seluruhnya, wa aradaha minhum, dan Allah menghendaki, ya, perbuatan tersebut dari manusia.
لكن هذا الشرط يحتاج إلى البيان حتى لا نقع في عقيدة القدرية أو الجبرية، حتى لا ندخل في عقيدة الجبرية. Ya, sebenarnya ini harus dijelaskan ya secara panjang dan lebar supaya kita tidak masuk ke dalam pemahamannya golongan Jabariyah. Baik, insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Faqad thabata bil kitabi was sunnah wa ijma' al ummah anna al iman bil qadar ahadu arkanil iman. Faqad thabata bil kitabi was sunnah wa ijma' ya, telah baku atau telah ditegaskan bil kitab wa sunnah dengan Al-Quran, Al-Kitab wa sunnah dan sunnah wa ijma' dan kesepakatan al-ummah ya, umat Islam annal iman bil qadar ahadun arkanil iman, bahwasanya iman kepada qadar itu salah satu rukun iman. Wa anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan sungguhnya apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki kana ya, kana dahulu, wa ma lam yasha', dan apa-apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki lam yakun, tidak terjadi ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun ya, apa yang Allah kehendaki kana terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki lam yakun, tidak terjadi. Fayajibu alaina an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan wajib atas kita semua untuk beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik dan yang buruk. Kaifiyatul iman bil qadar bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis kaifiyatul iman bil qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fil hadis, dalam hadis, bagaimana beriman dengan qadar. Wahiyya ayya'lamal abdu, yakni dengan cara seorang hamba itu mengetahui ma asabahu lakum lam yakun liyukhti'ahu, bahwasanya ma asabahu, apa-apa yang menimpa seorang hamba itu lam yakun liyukhti'ahu, ia tidak akan meleset darinya ya, tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa-apa yang tidak menimpanya lam yakun liyusibahu. Maksudnya, dan apa-apa akhta'ahu yang tidak diperuntukkan kepada hamba tersebut lam yakun liyusibahu, tidak akan menimpanya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, tidaklah beriman seorang hamba sampai ia beriman kepada al-qadar ya, kepada qadar atau takdir khairihi yang baik, wa syarrihi dan yang buruk. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sehingga ia mengetahui bahwasanya apa-apa yang menimpanya lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa-apa yang tidak menimpa, yang tidak diperuntukkan ya, tidak diperuntukkan kepada dirinya lam yakun liyusibahu ya, tidak akan menimpanya. Kemudian kitabatul maqadir ya, penulisan qadar-qadar atau takdir. Wa qad kataballahu maqadiral asya'i qabla an yakhluqal khalqa, sungguh Allah Ta'ala telah menuliskan takdir-takdir segala sesuatunya qabla an yakhluqa khalqa, sebelum menciptakan makhluk. Qala Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum inna fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Yumkin tanzur tarjamah ila surah rakam 4 suratul hadid an ayat 22 أو آية 22 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هنا يقال في كتاب. انظر إلى الهامش
Alkitab huna al-lauhul mahfuz kama qulna anifan. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala sudah menciptakan segala sesuatu yang akan menimpa kita dan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini dalam kitabnya yang dinamakan apa? Lauhul mahfuz. Ya, min qabli an nabra'aha. Baik. ثم الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول شيء ما خلق الله ما هنا موصول apa yang خلق الله القلم فقال له اكتب فقال الله له للقلم اكتب قال القلم وما أكتب قال من الله قال الله اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Ya, tulislah takdir-takdir segala sesuatu ila an taquma sa'ah sampai terjadi hari kiamat. Wa hadha dalilun sarihun ala anna awwal ma khalaqallahu al-qalam thumma amara Allahu al-qalama an yaktuba kullu syai'in min al-umur ila an taquma as-sa'ah. طيب إذن لازم أن تحفظوا هذين دليلين. ثم دليل الثالث في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب إذن لو سئلت كم سنة قبل كم سنة كتب الله مقادير كل شيء؟ الجواب ب50 قبل 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طيب أظن فهمتم هذه. والذي عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الله بكل شيء عليم. Dan yang alaihi dan pemahaman yang di sini mungkin bisa dimaknakan pemahaman walladzi alaihi dan pemahaman yang di atasnya ahlus sunnah minas sahabah dari kalangan sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan dan yang mengikuti para sahabat bagi mereka kebaikan. Anallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah mengetahui dengan segala, maksudnya Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu, alimun mengetahui, artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa annahu kataba ma kana wa ma yakunu ila qiyamis saah, dan sungguhnya ia menulis apa-apa kana yang telah terjadi, wa ma yakunu dan yang sedang atau akan terjadi, ila qiyamis saah sampai terjadinya kiamat. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu, dan ia adalah Rabb penguasa segala sesuatu, wa khaliquhu dan penciptanya, wa malikuhu dan pemiliknya, wa anna af'alan ibadi makhluqa lillah, dan sungguhnya perbuatan-perbuatan hamba-hamba itu adalah makhluk lillah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sadiratun an masyiatihi, berdasarkan dari kemauannya Allah taala. Sadiratun an masyiatihi, bersandar atau berdasar dari kemauannya atau kehendaknya Allah taala. Wa hiya af'alun lahum wa kasbun lahum, dan dia adalah perbuatan-perbuatan lahum yang dinisbatkan kepada hamba-hamba tersebut. Jadi masyiahnya dari Allah, akan tetapi nilai baik atau buruknya itu kembali kepada hambanya. Insyaallah kalau ada pertemuan di kelas kita jelaskan tentang masalah qadar ini. Memang sedikit rumit tentang masalah qadar. Wa kasbun lahum, dan juga kasab
Ya kasab bima'na af'ala kasbun lahum bi ikhtiyarihim. Setelah perbuatan-perbuatannya lahum dinisbatkan kepada para hamba, wa kasbun lahum, dan juga ya mirip ya, kasab ini artinya seperti perbuatan juga ya, seperti perbuatan juga maknanya ya, juga dinisbatkan kepada hambanya bi ikhtiyarihim ya, dengan pilihan dari hamba tadi. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Ya, jadi ayat yang menjelaskan tentang qadar ini ada di surat Al-Insan, yang mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita dua jalan antara yang baik dan yang buruk. Ya, Allah Ta'ala yang menunjukkan dua jalan tersebut. Kita yang memilih apakah kita mau melakukan hal yang baik atau melakukan hal-hal yang buruk. Dan ketika kita melakukan hal yang baik, maka Allah Ta'ala sudah mengetahui kelanjutan apa yang terjadi ketika kita melakukan hal yang baik tersebut. Ya, begitu juga ketika kita melakukan keburukan, Allah pun tahu kelanjutan apa yang akan terjadi saat kita melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Ya, jadi ilmu Allahu wasi'. Ya, ilmu Allah wasi'. Ilmu Allah itu luas ya, tidak ada ujungnya. Bahkan dalam riwayat kalau mau dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini, tidak lebih dari satu tetes ya air yang jatuh dari ujung jarum ya, itu ilmunya makhluk. Kemudian ilmunya Allah itu seluas lautan ya, seluas lautan. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, perbandingan ilmu Allah dengan makhluknya ya. Jadi ya di sini kita jangan seperti Jabariyah yang menisbatkan semua perbuatan makhluk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau salah mau benar itu datangnya dari Allah, dan ini tidak benar. Dan jangan juga seperti Qadariyah yang menisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai masyiah, sehingga makhluk ini melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak makhluk saja, bukan kehendak Allah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dia pertengahan antara Qadariyah wal Jabariyah. Insyaallah mengenai hal ini kita akan jelaskan pada pertemuan di kelas nanti. Falidha tarattaba 'alaiha ats-tsawab. Falidha tarattaba 'alaiha ats-tsawab, dan untuk itu tarattab ya, terdapat 'alaiha ya, 'alal af'al ya, dari atas perbuatan-perbuatan hamba tersebut as-sawab, pahala, wal iqab, dan hukumannya. Jadi kalau baik ya, falahul ajr awis sawab, amma syarr keburukan falahul iqab awil azab. Wa min madhabihim, dan dari madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahum yatrukuna khawda fil qadari ya, bahwasanya mereka meninggalkan al khawda fil qadari anhu sir min asrarillah fi khalqihi. Al khawd, so ya anda lupa ini artinya al khawd itu apa, coba lihat ya. Khawd, kesesatan ya, kesesatan bermakna dhalalah. Idzan al-khawd bermakna ad-dhalalah. Annahum yatrukuna al-khawd, bahwasanya mereka meninggalkan kesesatan fil qadar li'annahu sirrun, dikarenakan dia perkara yang tersembunyi min asrarillah, dari rahasia perbuatan yang li'annahu sirrun, rahasia min asrarillah, dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala fi khalqihi, terhadap makhluknya. Atun laisa ghair munasib, al-khawd bermakna sesat ya. Coba kita cari yang lain. Khawd kesesatan. Baik. Naftamu jam Arabi ilal Arabi.
لا يناسب لو يقال أن الخوض والضلالة. خوض القوم في الحديث الشرف في الإناء ليس لا يحب الخوض في القضايا التي لا علم له بها، البحث والحديث فيها ومناقشة. إذن الصحيح هنا البحث والحديث فيها أي مناقشة بمعنى مناقشة ya perdebatan, diskusi ya. Jadi haud situ bermakna diskusi atau debat ya, debat yang benar. Annahum yatrukuna al-khawd ya, bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan perdebatan fil qadar dalam masalah qadar, li'annahu sirrun min asrarillah, karena qadar itu adalah sesuatu yang rahasia, tersembunyi, min asrarillah, dari rahasia-rahasia Allah fi khalqihi, terhadap makhluknya. Lam yattali alaihi malakun muqarrab, yang tidak yattali, nampak, alaihi, kepadanya ya, nampak hal tersebut, malakun ya, yang tidak nampak perkara tersebut ya di sisi malaikat, muqarrab ya, yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursal, dan tidak juga nabi yang diutus. Walamma jaa kuffaru Quraisyin, maka ketika datang orang-orang kafir Quraisy, yukhasimuna Rasulullah, yang ingin mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil qadar anzalallahu alaihi qaulah. Nah, jadi khawd bima'na al-khasam ya, bima'na khasam, munaqashah awal jidal. Ketika datang ingin mendebat Nabi orang kafir Quraisy, anzalallahu alaihi qaulahu yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuqu massa saqar inna kunna syai'in khalaqnahu biqadar. Baik, tanzur at-tarjamah ila al-Qur'an. Ya, jadi inti dari ayat ini adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu khalaqnahu, kami ciptakan, kata Allah Ta'ala, biqadar, dengan takdir. Ya, qala Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. Artinya wallahi ya, artinya wallahi. Yang memegang nyawanya Umar siapa? Allah. Ya, jadi Umar bersumpah dengan nama Allah ya. Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, jikalau li ahadihim ya, seseorang di antara mereka memiliki mithlu Uhudin dhahaban, emas seperti gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia infakkan ya, kemudian orang tersebut infakkan emas tersebut fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilallah, Allah Ta'ala tidak akan menerima. Jadi ma-nya di sini lin nafi ya, untuk penolakan ya, tidak. Ma qabilallah, Allah tidak menerima, minhu, dari orang tersebut, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada qadar. Summa istadalla biqaulin nabi, kemudian Ibnu Umar ya berdalil dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Taib, hadza minni. Ma'innakum istifsarat awil as'ilah awil iqtirahat, falyatafaddal an tursilu ar-risala fil majmu'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.